Halo semua, perkenalkan saya Zara Salini dengan NIM 241910701030, Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Jember. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bulk carrier ship atau kapal pengangkut curah. Kapal curah atau kapal bulker adalah salah satu jenis kapal kargo yang dirancang untuk mengangkut barang yang tidak dikemas, seperti contohnya batu bara dan semen. Berbeda dengan kapal kargo jenis lainnya yang mengangkut berbagai jenis barang, bulk ship biasanya hanya mengangkut satu jenis barang. Jangkar adalah salah satu komponen penting pada kapal, berfungsi untuk menjaga kapal supaya tetap stabil saat berlabuh di perairan dan tidak terbawa arus. Kemudian ada dek atau geladak, yaitu bagian atas kapal yang membentang dari satu sisi kapal ke sisi lainnya dan biasa disebut sebagai lantai kapal. Berfungsi sebagai area utama bagi para awak kapal untuk melakukan berbagai aktivitas. Jenis-jenis dek dalam kapal bulker. Pertama, main deck. Dek terbuka utama yang membentang sepanjang kapal dari haluan hingga buritan. 2. Pop deck adalah dek yang terletak di paling belakang buritan kapal, biasanya di atas dek utama. 3. Foredeck terdapat di bagian haluan kapal. Keempat, bridge deck. Dek yang terletak di atas dek utama merupakan pusat pengendalian dan pengawasan kapal. Dan yang kelima, compass deck. Dek kecil yang biasanya terletak di atas bridge deck atau titik tertinggi kapal. Bagian depan kapal, yaitu bow atau haluan. Di sana terdapat bulbous bow, yakni bagian yang berbentuk bulat yang menonjol, berfungsi mengurangi hambatan kapal ketika berlayar yang disebabkan oleh gelombang air laut. Kemudian di bagian atasnya terdapat foremast atau tiang depan, sebagai tempat dari lampu-lampu navigasi, bendera, radar, GPS, dan antena radio. Di bagian tengah kapal terdapat crane, yakni pengangkut besar untuk mengangkut muatan dan barang. Kemudian di bawah crane terdapat palka, yaitu ruang khusus di bagian bawah dek sebagai tempat penyimpanan muatan selama perjalanan. Juga terdapat penutup palka untuk melindungi muatan yang berada di dalamnya. Lanjut ke bagian belakang kapal, yaitu stern atau buritan. Di bagian bawah terdapat radar dan propeller. Propeller adalah baling-baling kapal yang menghasilkan gaya dorong untuk mendorong kapal bergerak. Sedangkan rudder terletak di belakang propeller, yaitu bagian kapal yang terhubung dengan roda kemudi berfungsi untuk mengubah arah gerak kapal. Di bagian atas terdapat perahu kecil bernama lifeboat atau biasa dikenal dengan sekoci. Sekoci digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia dalam keadaan darurat. Kemudian ada mainmast atau tiang utama, fungsinya sama seperti foremast. Lalu ada bridge atau anjungan kapal, yaitu ruang komando kapal, tempat roda kemudi kapal, peralatan navigasi untuk menentukan posisi kapal berada. Dan biasanya terdapat juga kamar nahkoda dan kamar radio. Kemudian ada pop deck, yaitu dek yang berada di bagian buritan kapal atau stern. Di sana terdapat winch beserta tali-tali kapal. Kemudian terdapat funnel atau cerobong asap, letaknya ada di belakang anjungan kapal, berfungsi sebagai tempat keluarnya gas sisa buang pembakaran. Kemudian pastinya pada kapal ini terdapat engine room atau ruang mesin, yaitu ruang yang berada di bawah geladak, biasanya ada di bagian buritan, berisikan mesin-mesin yang mendukung pergerakan kapal serta menyediakan daya listrik dan operasional lainnya.